bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani wa Sayyid Muhammad Ali As-Sabuni wa Habib Salim Asy-Syatri wa Habib Abdurrahman bin Syekh Ahmadana Allah bimadadi wa fadha alaina min barakatihi khususan ila al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ahmadana Allah bimadadi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, majelis kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sampai kepada Al-Aslu As-Sadis bi dzikrillahi azza wa jalla fi kulli hal, yaitu pokok agama. Pokoknya agama dalam permasalahan ibadah yang keenam, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Kita sudah kemarin menerangkan tentang adab-adabnya. Kemudian kita sampai kepada qaul Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa awwalu ma yatamatsalu lahu min dzalikal alam jawahirul malaikah wal arwahul anbiya wal awliya fi suwarin jamilah yufidu ilayhi bi wasitatiha ba'dal haqa'iq wa dzalika fil bidayah ila an ta'luwa darajatuhu anil misal wa yukafahu bi sarihil haqqi fi kulli syai'. Ketika seorang betul-betul di dalam berzikirnya, ya, mulai dari persyaratannya, kekhusyuannya, betul-betul dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan sampai kepada satu peringkat, ya, belum finalnya, satu peringkat, yaitu ini awal. Termasuk awal. Jadi orang kalau betul-betul mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus rutin, khusyuk, nanti akan sampai kepada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, wa awwalu ma yatamassalu min dzalikal alam jawahirul malaikah. Dia nanti akan masuk ke alamul amr atau alamul malakut. Nanti akan orang si zakir tadi, orang yang berzikir tadi, dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menyaksikan alam malakut. Ya, macam kita biasa ini kan alamul syahadah. Alamul malakut alamnya para malaikat. Jadi alam yang sifatnya arwah, ruh, bukan alam yang sifatnya jasad. Kalau alam yang jasad itu musyahadah namanya, alam musyahadah.
Nanti ketika orang betul-betul di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai kepada satu derajat, dia akan Allah Subhanahu wa taala menampakkan badannya pertama sekali, yaitu jawahirul malaikah. Jawahirul malaikah itu maksudnya zatnya malaikat. Jadi dia akan bisa melihat malaikat. Nah, itu bahasa mudahnya. Jadi dia akan bisa melihat malaikat. Itu karena kebersihan hati, bukan banyak zikir toh. Bersihnya hati, zikirnya banyak, zikir banyak, bukan macam kita. Banyak, insyaallah, semoga Allahumma ja'alna minadz zakirin wa la taj'alna minal ghafilin. Nanti akan Allah Subhanahu wa taala bukakan pada hatinya, yaitu jawahirul malaikat, dia bisa melihat para malaikat. Ya, jadi jangan yang bisa dirasakan cuma malaikat Israel saja, tapi semua malaikat bisa nampak. Dan ini bukan omong kosong. Imam Ghazali juga menceritakan seperti ini karena sudah mengalami sendiri. Jadi kalau kita zikirnya hanya zikir kosong aja, zikir kosong sambil ngelamun, macam mana? Ya enggak sampai kemana-mana, paling-paling sampai di pasar pikirannya. Tapi kalau yang betul-betul, Masya Allah akan memberinya hadiah, membuka hatinya, dia bisa melihat alam para malaikat, nampak malaikat. Ya, seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika dia mau wafat itu sudah tahu. Karena biasanya malaikat rahmani ada jaga saya ini ketika nak sholat subuh. Kini sekarang ini kok nggak ada ya. Nah, dan ternyata pada waktu itulah, subuh itulah, beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Itu seperti itu. Pertama akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Kemudian yang kedua, wa arwahul anbiya. Setelah itu, ini sebetulnya bahasanya sangat tinggi, luar biasa. Kemudian akan ditambahkan, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan arwahnya para anbiya, nampak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu nampak gitu. Jadi Allah buka. Itu barokah atau fadilah daripada zikir tadi. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan. Itu hanya pranya saja. Perjalanan istilahnya. Jadi pertama yang akan Allah tampakkan para malaikat dulu. Setelah itu arwahnya para nabi. Jadi kenal. Oh, Nabi Musa tuh gantengnya kayak begini, sini Nabi Isa begini, Nabi Adam kayak gini, tinggi besar, Nabi Nuh begini. Allah tampakkan. Kemudian wa arwahul anbiya wal auliya fi suwarin jamilah. Allah akan tampakkan arwahnya para nabi dan para wali dengan penampakan yang sangat indah. Ini tahu. Makanya la ya'riful wali illal wali. Tidak tahu wali kecuali wali. Kalau orang sama-sama wali dia tahulah. Karena di dalam alam arwah mereka ini saling bertemu. Walaupun akhirnya dia nggak pernah ketemu. Tapi di alam arwah mereka selalu bertemu dan interaksi. Maka walaupun dia nampak macam orang gila, di mana ada yang satu wali nampak seperti raja, ada satu wali tersembunyi tukang korek-korek sampah, makan bekas-bekas makanan. Yang sana nggak pernah ketemu tapi tahu. Tuh kawan tuh. Tahu. Karena arwah mereka sering bertemu seperti itu. Tapi orang biasa nengok itu orang gila, itu orang melarat, itu orang menyanyah. Gitu. Itu diantaranya. Itu pedagang biasa aja, bukan siapa-siapa. Orang nggak tahu. Tetapi para aulia walaupun mereka nggak pernah ketemu, mereka sudah saling mengenal. Ya, hal yang seperti ini. Fi suwarin jamilah, Masya Allah.
yufidu ilai biwasitati ba'dil haqa'iq wa zalika fil bidayah ila an ta'lu wa darajatu 'ala anil misal fa yukafahu bi sarril haqqi fi kulli syai'. Itu semua adalah permulaan. Kata itu semuanya permulaan. Ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, mengangkat derajatnya sampai kepada satu titik Allah pokoknya Subhanahu wa taala dah. Karena orang zikir itu intinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya nggak bisa diceritakan. Kalau diceritakan kadang-kadang malah menjadikan orang ini nanti dikafirkan, dizindikan. Jadi tidak semuanya sesuatu itu bisa diceritakan. Bisanya bisa dirasakan tapi tidak bisa diceritakan. Contoh umpamanya seperti ini minuman. Minuman ini tidak bisa diceritakan. Umpamanya saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang sedap, manis. Ceritakan sedap itu apa, manis itu apa? Gak bisa diceritakan. Yang kau rasakan sedap itu apa? Gak bisa diceritakan, tapi hanya bisa dirasakan. Definisi manis itu apa? Apa definisi manis? Gak ada definisinya. Itu hanya bisa dirasakan. Manis, apa ya definisinya? Gak ada. Orang gak bisa mendefinisikan manis. Jadi itu namanya rasa. Ketika didefinisikan malah berantakan nanti. Malah gak pas, gak bisa didefinisikan. Jadi tidak semua sesuatu itu bisa didefinisikan. Jadi kalau dibahasakan nanti bisa menjadi malah jadi dianggap menjadi satu kesesatan. Itu hanya bisa dirasakan. Ya sudah dijalani, dirasakan. Bukan untuk sekedar didefinisikan saja. Ini betul. Semuanya yang kayak gini ini bukan omong kosong. Imam Ghazali itu bukan penipu. Para aulia itu bukan penipu. Yang penipu itu para ahli-ahli dunia. Orang ahli-ahli dunia, penggila-penggila dunia itu para penipu. Tapi kalau para aulia, para siddiqin, mereka hidupnya hanya Allah, 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 Allah. Untuk apa nipu orang? Sekali nipu habis derajatnya, kewaliannya. Tak ada cerita habis. Enggak cerita. Nah. Itulah jadi sampai akhirnya pada titik yaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rada ila hadzal alamil hijazi alladhi huwa kadzilal nadra ila al-khalqi nadra mutarahim alaihim li hirmanihim min mutala'ati jamali hadiratil quds wa ta'ajjaba minhum fi qana'atihim bidzilal. Ketika orang-orang ini para aulia sudah sampai kepada derajat yang sangat tinggi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melihat lagi ke alam yang sahada seperti kita sekarang. Dia nengok kepada orang-orang awam. Sedih mereka itu. Sedih nengok. Karena mereka merasakan keindahan kelezatan. Di alamnya, di derajatnya tersebut. Dia tengok kasihan dengan orang-orang awam ini. Ngapalah orang-orang itu menerima hanya untuk begitu saja. Dia kayak gitu tak hidupnya. Dia tidak merasakan apa yang dirasakan. Jadi mereka kasihan terhadap kita-kita nih. Apa orang hidup kok cuman kayak gitu saja habis itu mati. Nah, jadi sebetulnya makanya luar biasa. Itu semua bisa ditempuh dengan zikir. Nah, zikir. Kalau kita masih gila dunia saja tak ada cerita. Tidak ada cerita itu. Mesti jauh. Makanya mereka ketika sudah sampai di derajat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dikembalikan ke alam hijazi, alam yang seperti kita sekarang ini. Mereka kerasa kasihan fulan. Kenapa? Mereka di dunia hidup hanya gini-gini aja, nggak merasakan apa-apa, hanya merasakan dunia saja. Sementara dia, yang dirasakan aku enak, pokoknya luar biasa merasakan nikmatan. Orang-orang itu kasihan dia tak dapat, seperti itu. Jadi dia mengkasihani orang pada umumnya. Dan mereka justru heran. Para aulia ini sebetulnya heran nih orang-orang awam ini heran. Saya kenapa ya mereka kok cukup aja dengan dapat dunia gitu tok sudah puas. Apa orang ini? Heran mereka. Setelah itu mati, apa gunanya hidup? Gak ada gunanya. Heran kok orang kok begitu.
Nah, wa khida'uhum bi alamil ghurur wa alamil khayal. Para aulia nih kalau makanya nggak heran nengok orang-orang ahli dunia bangga dengan hartanya, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan dunianya. Orang-orang para aulia nengok itu orang kasihan. Kasihan lu. Dia merasa bangga luar biasa, merasa dia paling hebat. Padahal ada kasihan orang. Kau ngapa tergila-gila dengan dunia itu tidak ada apa-apanya. Nah, seperti anak kecil. Para aulia nengok, para aulia yang dia santai-santai saja, tetapi kebahagiaannya luar biasa yang dia dapatkan jauh luar biasa. Orang-orang ahli dunia tertipu dengan dunianya, tertipu dengan khayalannya dunianya gitu. Dengan duitnya yang banyak, duit, pangkat. Habis. Fa yakunu ma'ahum hadiran bi syakhsihi ghaiban biqalbih muta'ajjiban huwa min hudurihim wa yata'ajjabunahum min ghaibati. Jadi para aulia ini dia hidup bersama orang awam, hidup dia sama. Zahirnya ini dekat, duduk sebelah gini. Dia duduk sebelah, ya. Hadiran bisaksi ma'hum ghaiban biqalbihim, tetapi hatinya enggak bersama mereka orang awam. Orang awam ini dunia, duit, pangkat ini, betina apa sebagainya. Dia hanya zahirnya aja bareng, tapi hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama, jauh. Cuma zahirnya aja, kulitnya aja ada, jasadnya aja, duduknya ada sebelah. Tapi orang-orang ahli dunia ini kemana jurusannya? Dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudajaban huwa min hudurihim. Jadi justru mereka ini terheran-heran dengan keberadaan apa? Dengan keberadaan orang-orang ini kok bisa ya gitu. Kayak gitu, terheran dia tuh. Muta'ajjiban huwa min hudurihim. Orang-orang itu ada dengan kami tapi kok dia fokusnya ke lain, gimana kasihan, heran pula. Wa yatajabunahum min ghaibati. Dan dia justru terheran-heran terhadap dirinya sendiri. Terheran-heran. Kita jasadnya kita bareng tetapi hatinya masing-masing. Ada hati-hati yang ke dunia dan hati yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi thamratu lubabiz dzikri. Ini semuanya adalah buah inti sarinya zikir. Buah inti sarinya zikir. Makanya kalau kita lihat, kenapa thariqah kok banyak? Qadiriyah, Sadiliyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Maulawiyah, Tijaniyah, Sugrawardiyah, Badawiyah, Alawiyah, Satariyah, banyak. Kenapa ya? Karena itu yang alat sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hari itunya bid'ah gitu. Padahal mereka itu yang betul. Beginilah yang bisa dirasakan seperti ini. Ini yang dinamakan itu yang betul-betul. Tapi kalau yang kaleng-kaleng ya sekedar aja mulut aja gini. Pergi sana, pergi sini, kumpul sana, kumpul sini. Ya, kalau dapat sekedar pahalanya dapat, tetapi samratu lubabi zikrinya tidak dapat. Buahnya intinya zikir itu tidak dapat. Itu kayak gitu. Kalau dibanding duit segudang, ya enak seperti itu. Mesti. Makanya mereka keheran-heran dengan orang-orang ahli dunia ini. Ya Allah, ke orang-orang ini bodoh kali ya. Dunia buat rebutan kayak gitu. Kadang saling berbunuh, saling membenci, bermusuhan. Untuk apalah orang kurang pekerjaan seperti itu. Heran saya. Begitu mereka. Betul-betul sadar. Betul-betul sadar. Wa inna ma mabda'uha dzikrul lisan. Jadi awalnya perjalanan ini ditempuh dengan zikrul lisan, berzikir secara lisan. Itu awal yang harus dilakukan. Semuanya sama manusia. Mau aulia kelas tinggi sekali Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, semuanya pertama yang ditempuh zikir secara lisan. Macam kita juga manusia, kita bisa berzikir secara lisan. Syekh Abdul Qadir Jalani bisa, kita bisa. Secara lisan bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Ini awal. Kalau kita berhenti di situ namanya jalan di tempat. Tik, jalan di tempat. Nah, macam mana nak maju? Jalan di tempat. Kebanyakan kita tuh jalan di tempat.
Zikir ya gitu sudah. Apa? Ya baca la ilaha illallah sudah. Zikirnya jalan di tempat. Tidak ada kemajuan sama sekali. Mestinya kan naik, maju ke depan, naik. Seperti itu. Jangan hanya menerima kulit seperti itu saja, ya. Kalau lah semua manusia kayak gitu, nggak ada wali. Mana ada wali? Mereka itu mendapat derajat seperti itu karena zikirnya. Karena zikirnya akhirnya apa? Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma mabda'u dzikrul lisan summa dzikrul qalbi takallufa. Pertama dimulai dengan zikir secara lisan, bunyi Allah, 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 Allah. Lisan bunyi. Setelah itu semuanya bisa bunyi, Allah, Allah sudah bisa bunyi. La ilaha illallah sudah bisa bunyi semuanya, sudah bisa baca semua. Summa dzikrul qalbi takallufa. Kemudian naik. Jangan jalan di tempat, maju lagi, naik kelas sedikit. Zikir dengan hati, takallufa, dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa, ngelamun terus nih hati entah kemana-mana nih. Tapi paksakan di dalam hati, Allah, 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 Allah di dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati, paksakan. Lalai balik lagi, lalai balik lagi, lalai balik. Takallufa. Ya memang harus gitu, namanya orang belajar. Orang naik sepeda aja butuh belajar sedikit pelan-pelan. Tak bisa kasih sepeda masuk longkangnya, tak bisa. Mesti harus belajar. Begitu juga dengan zikir. Lisan dulu, habis itu dengan hati dipaksakan. Jangan berhenti. Kalau berhenti tengah jalan saya sudah berhenti situ ya sudah. Segitulah derajatnya. Nah, derajat kita segitu harinya. Summa dzikrul qalbi tabaan. Kemudian setelah hati ini digunakan untuk selalu berzikir terus Allah, 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 Allah. Pertama terus diajarin terus, biasakan terus. Nanti akan sampai kepada satu tahap, satu peringkat dzikrul qalbi tabaan, yaitu sudah menjadi kebiasaan watak dia, otomatis hati ini bunyi sendiri. Allah, 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 Allah. Terus bunyi terus. Ini namanya zikir sudah menjadi tabaan. Sudah. Cobalah ketika orang hatinya begini terus, masa dia nak konsentrasi kepada dunia ini, enggak konsentrasi. Konsentrasi sudah sama Allah saja. Konsentrasi ke zikir saja. Nah, itu sudah menjadi tabaan. Sekarang hati kita kenapa dendam dengan ini, benci dengan ini? Karena kosong. Hati ini kosong. Coba diisi dengan zikir, diisi dengan kayak Allah, Allah. Enggak sempat untuk yang lain, mana sempat nak benci sini, itu urusan dia lah. Allah, 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 Allah. Enggak sempat yang lain. La ilaha illallah ma fi qalbi illallah. Tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia dah masuk, tak ada Allah jadinya. Ketika Allah ada di hati, maka dunianya akan keluar. Kemudian sumastilaul madhkur wan mihaqudz dzikr. Kemudian setelah itu sampai kepada istilaul madhkur. Semacam macam tidak sadar. Kemudian begitu dia khusyuknya hilang dia. Nah, hilang macam tak sadar sudah. Enggak sadar kanan kiri ini dah. Ya macam orang tak sadar lah, macam orang pingsan, macam orang apa enggak sadar. Nah, itu derajatnya seperti. Kemudian wa hadza sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man habba yarta'a fi riyadil jannah falyukthir dzikrallahi azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kepingin bersenang-senang di taman surga, duduk-duduk, makan-makan, santai-santai di taman surga, di taman-taman surga, fal yukthir dzikrallahi azza wa jalla, hendaklah dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia sebelum akhirat nih ha. Ini terjadi ini di dunia sebelum akhirat, ketika ada nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Hilang misalnya, hilang.
Dia hanya kenikmatan yang dirasakan seperti duduk di taman-taman surga. Maksudnya ini. Makanya kalau orang-orang sufi ini di dalam mengartikan atau mentafsiri hadis itu berbeda dengan orang-orang syariat. Kalau orang syariat, kalau nak masuk surga banyak-banyak zikir. Ini orang syariat. Zikirnya apa? Zikir. Baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, nanti kau masuk surga. Ini syariat. Tapi ketika orang-orang ahli hati, ya, orang-orang soleh, para aulia, ketika mengartikan ini, barang siapa yang kepengin bersenang-senang di taman-taman surga, perbuat banyak zikir. Maksudnya kau zikir sekarang, kau akan sampai, kau akan merasakan surga. Kayak gitu. Beda. Enggak nunggu akhirat, Karena ketika istilahul madhkur, dia sudah semacam sudah terkuasai sudah semuanya di dalam zikir itu, karena kekhususannya Allah Subhanahu wa taala akan membuka, ya, sesuatu yang tidak dibuka untuk orang-orang awam, ya. Itu seperti itu. Dan ini memang ada betul, bukan omong kosong. Tapi kalau orang enggak percaya, udahlah, ya selesailah, tak mungkin didapat. Bal sirru qalihi yafdulu dzikru al-khafi ala dzikri alladzi tasma'uhu al-hafadhatu sab'ina dha'fan. Zikir secara sirri, khafi, di dalam hati itu lebih utama, mengungguli zikir yang bisa didengar, ya. Itu kelipatannya 70 kali lipat. Nah, lebih utama zikir. Karena kalau zikir di hati ini kita otomatis lebih kekhusyuannya ini lebih mudah. Tapi kalau zikir di lisan ini khusyuknya agak bisa, tapi lebih susah. Tapi kalau udah hatinya bunyi Allah, 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 hati dah bunyi gitu, tentu dia tak bisa lari kemana-mana lagi. Karena kita dikasih Allah hanya cuma satu hati. Ketika hati kita di dalam ini berzikir kepada Allah, 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 ya sudah, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi nak mikir ini, mikir itu, ini tak ada cerita, nggak ada. Allah tok yang ada, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anna kulla dzikri yashuru bi qalbuk tasma'uhul hafadhah fa inna su'urahum yuqarinu su'uraka wa fihi sirrun hatta idza ghaba dzikruka an su'urika bi dhihabik fil madhkuri bil kulliyah fa yaghibu dzikruka an su'uril hafadhah. Wa madamal qalbu yasuru bi dzikri wa yaltafitu ilaihi fa huwa mu'ridun 'anillahi 'azza wa jalla. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap zikir itu, setiap kullu dzikri yasuru bi qalbuk, setiap zikir yang hatimu itu merasakan, ya, tasmaul hafadzah, itu didengar oleh para malaikat hafadzah. Kita zikir dalam hati, tak terdengar oleh siapa, tapi para malaikat hafadzah mendengarnya. Fa inna surahum yukarinu su'urak. Jadi kalau hati kita ini berzikir saja, para malaikat hafadzah ini juga mendengar seperti apa yang di dalam hati kita itu. Wa fi sirrun, dan di situ ada satu sir atau rahasia, ya. Di situ ada sir atau rahasia. Hatta idza ghaba dzikruka an su'urika bi dhahabika fil madhkur bil kulliyah fa yaghibu dzikruka an su'uril hafadzah. Sampai nanti pada satu derajat zikirmu itu hilang karena engkau sudah pergi menuju kepada al-madhkur, Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika sudah sampai, zikir ini pengantar. Jadi kadang-kadang ketika sudah sampai, macam zikirnya macam dah tak macam ini, karena sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya zikirnya enggak bunyi lagi. Enggak bunyi. Karena zikir ini pengantar. Contoh sekarang begini. Kok bisa? Contoh. Ada seorang anak. Dia sangat rindu atau dengan ibunya. Dia berkata, "Ibu, ini hanya sekedar untuk memudahkan pemahaman." Dia tak kangen, tak sedih dengan dia tidak ketemu sama ibunya. Dia sedih luar biasa. Pertama dia bilang, ibu, tambah cepat. Ibu. Lama-lama dia muka, ibu. Tak. Dah mulut ni dah tak ngomong lagi.
Karena hatinya ini sudah nggak bisa. Itu seperti itu. Ibaratnya itu seperti itu. Nah, jadi makanya ketika di sini dikatakan ketika seorang zakir yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yaltafit ke lafaz-lafaz zikirnya, dia berarti meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sampai gitu. Nah, jadi ketika sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah fokusnya ke Allah, jangan ke zikirnya lagi. Karena zikir itu mau kemana? Zikir itu kan mau menuju Allah. Kalau sudah sama Allah, tak usah kau balik lagi. Kalau kau balik lagi, berarti kau meninggalkan Allah. Terus fungsinya kamu zikir itu untuk apa? Nah, makanya seperti itu. Makanya ketika ada orang zikir yang hilang sudah. Karena ketika sudah sampai kepada Allah, ini zikirnya sudah terlewati. Seperti anak itu tadi yang kangen sama ibunya. Ibu, habis sudah suaranya gak ada, yang ada hanya perasaan saja. Gak bisa, gak terucap lagi. Gak terucap lagi, dia tidak manggil ibu, sudah gak sanggup lagi. Tapi ibu itu sudah ada di dalam hatinya, sangat dirindukannya, sangat didambakannya. Sudah tidak terbahasakan lagi, karena dia sudah menyatu dengan ibunya itu tadi. Seperti itu untuk mempermudahkan satu satu pemahaman saja. Tapi ketika dia sudah kayak gitu, kemudian kok dia umpamanya balik kepada lafaz ibu tadi. Ibu, dia balik lagi. Itu huruf I, B, dan U. Kira-kira dia lari nggak dari ibunya? Dia sudah lari. Berarti dia ketergantungannya dengan ibunya sudah lari. Udah dia hatinya sudah full ke ibunya, nggak bisa berucap lagi dia karena saking rindunya, saking apanya. Tiba-tiba pikirannya balik ke belakang. Ibu itu 3 huruf. I, B, dan U. Ya sudah, berarti dia ketika itu hatinya kan sudah beralih dari yang dia dengan ibunya, padahal hatinya sudah tumpah kepada ibunya. Itu seperti itu pemahamannya begitu. Bukan berarti terus orang nggak berzikir lagi, tidak begitu. Itu ibaratnya begitu, karena zikir itu adalah untuk menuju kepada al-mazkur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai kepada al-mazkur, kadang zikir itu tidak terucap sudah, tetapi si orang hamba ini sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah sampai, ya sudah. Nah, itu maksudnya pelantaraannya ini, itu seolah-olah kayak dia meninggalkan. Tidak, karena tujuannya zikir itu adalah Allah, bukan zikirnya. Tujuan kita berzikir itu adalah sampai kepada Allah, bukan zikirnya, gitu loh. Bukan zikirnya. Kalau zikirnya udah zikir aja engkau, zikir aja, sebut aja banyak-banyak. Kalau itu tujuannya, mentok di situ sudah. Kan kau cuma nak kepengen baca tuh banyak, bacalah 1000, 2000, 3000. Tapi orang berzikir itu niatnya, tujuannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah dibahas mau mana itu, enggak usah dibahas itu sudah. Itu namanya orang ibu, bu. Akhirnya tinggal huruf U aja terakhir. Akhirnya huruf U-nya pun hilang. Pertama, ya ibu, ya-nya hilang. Bu, ibu, bu. Tinggal U. Habis itu U-nya pun hilang juga. Seperti itu. Kiasannya seperti itu. Jadi tidak terfokus kepada alam syahadah syariat tok. Enggak terfokus kepada syariat tok. Huruf alif, ba, ta, jim, ha, kho, itu permulaan saja. Ya kalau fokus ke situ ya muter-muter gitu terus. Nah, gitu. Maksudnya begitu. Fokusnya salah. Gitu. Jadi ada orang yang fokusnya salah. Fokusnya hanya untuk menyebutkan huruf hijaiyah. Ya kau sebut aja lah sampai kapan. Ya begitu terus. Karena tujuanmu hanya itu. Makanya ketika seorang ini kok jadinya begini. Karena kau hanya berputar-putar di dalam syariat. Nah, berputar-putar syariat itu kita lakukan jalan untuk sampai kepada hakikat itu tadi. Allahumma ja'alna min ahlihi. Kemudian wa madamul qalbu yasuru bi dzikri wa yaltafitu ilaihi fa huwa mu'ridun anillahi ta'ala. Wa kadzalikal qawlu fil ma'rifah. Faman talabal ma'rifata li ma'rifah faqad qala bisani wa man wajadaha kama sali alla yajidaha bal yajidul ma'rufa biha.
fa huwa alladhi istamkana min haqiqatil wisal wa halla bihubu hati khatiratul quds. Seperti juga dengan perkataan tentang masalah makrifat. Kau nak cari apa? Orang nak cari apa? Cari makrifat. Cari makrifat. Jadi dia hakikatnya yang dicari itu macam mana Allah ini buka rahasia-rahasia alam. Dia bisa tahu apa orang yang lain tidak tahu. Bisa tahu apa yang di atas langit sana. Kadang hati orang pun dia bisa tahu, bisa dengar dan sebagainya. Dia yang dicarinya itu salah, ya kan? Nyarinya ini bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifat bukan yang dicari, itu bukan makrifat itunya, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap tujuan akhir itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta Falim makhtusat hadhil mukasabat bihalil fana fa'lam anna hadhi qissatun yatulu fiha nadhrun nadhir wa dhalika idza ta'ammalta lam tuqassir an tudrika kaunal hawas wal awarid an nafsi wa sa'awat jadhibatun ila hadzal alam al mahsus wa huwa alamuz zur wal ghurur waladzalika yang kasfu sari al-haqqi bil maut libutlani sultanil hawas wal khayalat al mauliyah biwajhil qalbi ila alamis suful. Ketika engkau bertanya kenapa mukasyafat ini khusus untuk ketika orang sudah fana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mukasyafat ini dibuka, Allah Subhanahu wa taala membuka hati hamba-hambanya ini. Kenapa? Jadi mengetahui rahasia-rahasia yang tidak dikasih oleh orang-orang pada umumnya, macam-macam Rasulullah, ya, para aulia. Nah, itu mereka Allah buka hatinya, bukan hanya hidup-hidup kita macam-macam gini-gini aja, enggak, tapi rahasia-rahasia di balik alam dan sebagainya. Mereka itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kenapa kok yang dikasih kok cuma orang-orang yang sudah fana sampai kepada Allah saja? Fa'lam anna qissatnya tulu fi nazar. Ini kalau diceritakan panjang kata Imam Ghazali. Nah, yang jelas kalau engkau wadzalika idza ta'amalta lam taksur an tudrikal khawas wal awar dan nafsi fasawati ajadibun ila hadil alam al mahsus. Jadi begini, kenapa? Karena orang ketika dia masih terkungkung oleh al-hawas. Al-hawas ini panca indera, mata, apa, tangan, semuanya ini, ya. Terus dengan syahwat, ya. Ini orang akan ditarik untuk alam al-mahsus saja, alam yang syahadah saja. Ya. Jadi disibukkan oleh alam syahadah saja. Nah, karena masih fokusnya masih ke yang zahir-zahir, akhirnya fokusnya ke zahir. Nah, ini adalah alam tipuan. Wa kadza walidzalika yaqasbu saril haqqi bil maut. Karena itu nanti rahasia Allah Subhanahu wa taala nanti akan terungkap, akan diketahui setelah mati. Orang kalau sudah mati, dunia ini sudah ditinggal semua, hawa sudah tinggal semuanya, ya. Ketika itu nanti orang di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini orang awam nunggu mati baru bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang awam syaratnya memang khawas ini harus ditinggalkan semuanya, ya. Ibudlani sultanil khawas wa khayalatil mauliyah bi wajhil qalbi ila alamis sufl. Karena batalnya sudah selesainya penguasaan panca indera yang bisa memaksakan orang untuk selalu berfokus kepada dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.